lupa di subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, like, dan komen video ini. Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama aku Ratna di Ratna Amalia Channel. Nah teman-teman, kita udah masuk ke materi belajar SKB CPNS Formasi Penyuluh Pertanian yang ke-10 tentang budidaya pertanian berkelanjutan. Atau kalau istilah kerennya itu sustainable agriculture gitu ya teman-teman. Tuh, nah ini adalah sesuatu yang penting juga gitu ya buat dibahas untuk penyuluh pertanian, biar kalau misalnya ngobrol sama petani gitu kan bisa lebih memberikan solusi gitu ya. Oke, teman-teman gak perlu berlama-lama lagi, yuk kita langsung aja kita bahas pertanian. Nah teman-teman, mungkin kalian udah pernah nih ya di video aku yang awal-awal banget, kalian kalau masih ingat itu kita udah pernah bahas soal apa definisi pertanian. Kita ulangi atau kita flashback sekali lagi ya. Jadi pertanian itu adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan atau peternakan dalam suatu agroekosistem. Ya teman-teman, jadi biar refreshing lagi, biar ingat. Oke, itu tentang pertanian ya. Oke, setelah itu kita akan bahas tentang sistem budidaya pertanian. Jadi sistem budidaya pertanian berkelanjutan adalah pengelolaan sumber daya alam hayati dalam memproduksi komoditas pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup manusia secara lebih baik dan berkesinambungan serta menjaga kelestarian lingkungan hidup. Jadi poinnya dari budidaya pertanian berkelanjutan itu adalah mengelola sumber daya alam yang udah ada untuk memenuhi kebutuhan manusia akan pangan terutama ya. Dan itu nanti secara kontinu atau berkesinambungan. Nggak hanya untuk generasi sekarang, tapi bisa tetap dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang. Dan juga makanya tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi sebelum itu kita juga perlu tahu nih tentang sarana produksi pertanian atau saprotan. Ini biar kalian tahu nih apa-apa saja nih yang dibutuhkan untuk bercocok tanam atau untuk berusaha tani gitu. Nah, kalau definisinya, sarana produksi pertanian ini adalah segala sesuatu yang dapat menunjang proses budidaya dan dapat meningkatkan hasil budidaya tanaman pertanian. Nah, berdasarkan peranannya, saprotan terbagi menjadi dua. Jadi ada alat, ada bahan. Kalau alat itu, barang-barang yang digunakannya bisa berulang-ulang gitu. Kalau bahan itu biasanya digunakan sekali atau 2 kali gitu ya, maksudnya cepat habis gitu. Atau bisa dikatakan bahan itu adalah komponen dari tahapan proses produksi yang sifat penggunaannya itu habis pakai. Begitu. Nah ini sarana produksi pertanian ya, tadi kan ada alat sama bahan. Nah alat itu contohnya alat pengolah tanah, alat untuk penanaman, alat pengendali OPT, ataupun alat untuk pemanenan. Tuh, nanti bisa dilihat ada istilah juga alsintan atau alat mesin pertanian ya teman-teman. Bisa googling aja tuh nanti fotonya banyak, bisa sambil baca-baca apa aja perkembangan alsintan yang udah ada saat ini gitu. Kemudian yang bahan itu ada benih, ada pupuk, ada zat pengatur tumbuh atau ZPT, ada pestisida atau ini pembasmi hama atau pembasmi atau pengendali OPT gitu ya, atau organisme pengganggu tanaman. Kemudian ada inokulan. Oh ya, nanti teman-teman untuk yang sarana produksi pertanian ini nanti aku akan coba bahas untuk
benih seperti benih itu nanti ada videonya tersendiri, kemudian tentang pupuk, dan juga tentang OPT atau organisme mengganggu tanaman, juga tentang pestisidanya, gimana pengendalian OPT yang baik. Seperti itu teman-teman. Jadi tetap tungguin video-video aku selanjutnya ya. Nah, ini soal pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi, pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk menambah produksi, meningkatkan produksi gitu ya. Sekaligus ketika produksi itu meningkat, maka pendapatan akan meningkat pula gitu. Nah, jalan untuk menambah produksi itu dengan meningkatkan modal dan skill yang dimiliki oleh petani. Seperti itu. Nah, pembangunan pertanian ini adalah upaya pengelolaan sumber daya pertanian untuk menjamin pemenuhan dan pemuasan kebutuhan manusia secara berkesinambungan atau berkelanjutan bagi generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. Dan mempertahankan atau meningkatkan kualitas lingkungan serta melestarikan sumber daya alam. Tuh. Kunci dari pembangunan pertanian berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam terbarukan secara efisien, sehingga terjadi pengembalian nutrisi ke dalam tanah dengan baik dan tidak menyebabkan dampak negatif bagi lingkungan atau akibat penggunaan sumber daya alam yang tidak diperbaharui. Jadi intinya itu pembangunan pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture itu tuh gimana usaha-usaha itu untuk meningkatkan produksi, meningkatkan produktivitas, meningkatkan pendapatan petani, tetapi tetap memperhatikan lingkungan gitu, tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Jadi sumber daya alam yang ada itu tetap bisa dimanfaatkan untuk generasi yang akan datang, seperti itu. Peran dari pembangunan pertanian. Yang pertama adalah meningkatkan produksi atau produktivitas pertanian, memenuhi kebutuhan pangan dan bahan baku industri. Yang selanjutnya adalah memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha. Kemudian meningkatkan kesejahteraan petani, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Nah, ini konsep pembangunan pertanian berkelanjutan. Jadi, prinsipnya adalah pembangunan pertanian itu bisa mewujudkan atau memenuhi kebutuhan hidup saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk tetap mewujudkan kehidupannya, tetap memenuhi kebutuhan hidupnya saat itu gitu. Nah, ada 3 aspek dalam konsep pembangunan pertanian berkelanjutan gitu ya. Ada dari aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Kalau dari aspek ekonomi itu tuh jadi kan produksi pertanian tuh meningkat, terus hasil panennya meningkat, pendapatannya meningkat, itu kan secara ekonomi gitu ya. Terus secara ekologi itu menggunakan sumber daya alam yang dengan baik ya, jadi misalnya tetap menggunakan pupuk yang berimbang, terus pestisida juga gitu ya. Jadi menggunakan sumber daya alam yang ramah lingkungan gitu ya, sehingga tetap kesuburan tanah terjaga gitu ya, keanekaragaman hayati itu tetap terjaga gitu. Itu dari segi ekologi. Dan dari segi sosial itu dengan adanya pembangunan pertanian berkelanjutan ini kan bisa meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat, terutama dari petani, seperti itu. Selanjutnya ada usaha pokok pembangunan pertanian. Itu ada 4. Yang pertama adalah intensifikasi. Intensifikasi adalah upaya peningkatan produktivitas sumber daya alam seperti peningkatan penggunaan lahan kering, perairan dan area pasang surut, serta pemanfaatan sarana produksi pertanian, pestisida, pupuk, dan air, atau yang lain sebagainya. Intinya intensifikasi ini tuh mengupayakan apa yang udah ada gitu loh, biar meningkatkan hasilnya gitu. Kemudian ekstensifikasi ini adalah usaha untuk memperluas sumber daya alam seperti memperluas area panen baik tanaman pangan atau perkebunan, memperluas area tangkapan ikan kalau misalnya nelayan, memperluas penanaman pakan ternak, rumput ya maksudnya, terus memperluas sumber daya yang lainnya. Intinya kalau ekstensifikasi itu memperluas area gitu ya, area tanam gitu-gitu. Itu
Itu ekstensifikasi, fokusnya ke situ. Kemudian yang selanjutnya ada diversifikasi. Diversifikasi atau penganekaragaman ya. Diversifikasi itu adalah upaya untuk menciptakan keanekaragaman dalam melakukan usaha tani, baik secara vertikal, mulai dari kegiatan produksi hingga pemasaran, maupun secara horizontal, yaitu keseimbangan komoditas dan wilayah. Tuh. Kemudian rehabilitasi. Rehabilitasi itu dilakukan untuk memulihkan atau mengembalikan kemampuan daya produktivitas sumber daya pertanian yang telah rusak atau kritis, serta membahayakan kondisi lingkungan. Jadi kalau rehabilitasi ya, misalnya lahan yang udah kering banget, terus kemudian diolah lagi, dibuat subur lagi, bisa produktif lagi gitu. Oke teman-teman, itu tadi terkait dengan pembangunan pertanian. Nah ini ada tambahan tentang revolusi hijau. Revolusi hijau ini juga merupakan usaha pembangunan pertanian gitu ya, terutama di eranya Presiden Soeharto. Mungkin teman-teman juga tahu ya, udah pernah baca di sejarah ataupun yang pernah mengalami gitu, walaupun aku saat itu juga masih kecil, masih belum paham gitu ya. Nah revolusi hijau ini tuh pembangunan di bidang pertanian dengan pengolahan lahan, dengan pengaturan irigasi, pemupukan, udah mulai ada pupuk pupuk dari pabrik gitu ya. Terus ada pemberantasan hama, penggunaan pestisida gitu. Terus juga menggunakan bibit unggul, sehingga saat itu produksi pertanian itu meningkat. Tapi saat itu produksinya itu kan lebih kurang adanya diversifikasi gitu loh teman-teman. Jadi lebih menekankan pada serealia gitu, terutama padi ya, tanaman padi, terus bisa meningkat produksinya. Kemudian dengan revolusi hijau ini, Indonesia saat itu bisa ekspor ya teman-teman, dan bisa swasembada beras gitu. Nah tapi revolusi hijau ini juga saat itu berkembang pesat, tapi juga ada dampak negatifnya gitu. Oke teman-teman, ini tentang revolusi hijau ya, kita baca definisinya. Revolusi hijau merupakan usaha untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama, yaitu beras dan gandum di negara berkembang dengan cara pemakaian varietas tanaman baru yang berproduksi tinggi dan memperkenalkan pupuk buatan untuk meningkatkan produksi pertanian. Seperti yang aku bilang tadi ya teman-teman, udah mulai ada pupuk, dan itu tuh benar-benar saat itu tuh kayak jor-joran gitu loh, maksudnya penggunaannya benar-benar yang banyak, yang penting bisa tanaman padinya bisa tumbuh dengan baik, bisa panen banyak gitu ya, bisa menghasilkan beras yang banyak, bisa swasembada, bisa ekspor gitu. Nah, saat itu revolusi hijau di Indonesia menerapkan usaha pokok pembangunan pertanian ada dua, ada ekstensifikasi dan intensifikasi. Kalau dulu upaya yang dilakukan itu namanya panca usaha tani. Nah, itu ada teknik pengolahan lahan pertanian, pengaturan irigasi, pemupukan, pemberantasan hama, dan penggunaan bibit unggul. Itu langkah-langkah yang digunakan gitu ya teman-teman saat revolusi hijau itu. Kemudian, nah ini yang aku bilang tadi, walaupun saat itu bisa swasembada, bisa ekspor, tapi juga ada dampak negatifnya gitu ya teman-teman, karena mungkin kurang pas aja penerapannya di petani gitu ya. Nah akibatnya penurunan produksi protein, karena saat itu yang dikembangkan tuh kebanyakan serealia gitu ya, atau sumber karbohidrat gitu, dan tidak diimbangi dengan pengembangan sumber protein, dan peternakan juga malah diubah jadi lahan persawahan gitu karena adanya ekstensifikasi itu. Terus penurunan keanekaragaman hayati karena nggak ada diversifikasi gitu loh teman-teman, nggak ada diversifikasi pangan gitu. Terus kemudian penggunaan pupuk itu secara terus-menerus, dan itu pada akhirnya membuat ketergantungan gitu. Jadi penggunaan pupuknya itu nggak berimbang gitu, nggak sesuai dengan yang seharusnya gitu. Kemudian penggunaan pestisida juga menyebabkan munculnya hama strain baru yang lebih resisten gitu. Karena itu
karena dulu tuh mungkin informasi nggak atau belum berkembang seperti sekarang, jadi juga masih terbatas dan mungkin masih banyak yang salah paham juga penerapannya atau penggunaannya dari pupuk dan pestisida ini, makanya ada dampak negatifnya. Nah, oleh karena itu, karena tahu seperti ini, maka sekarang ini kan lebih banyak ditekankan untuk kayak organic farming gitu ya teman-teman. Jadi nggak terlalu banyak menggunakan pupuk atau pestisida yang buatan gitu. Karena belajar dari sejarah tahun-tahun lampau gitu ya soal revolusi hijau ini. Jadi sekarang makanya menekankannya pada pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Seperti itu. Oke, ternyata sudah sampai di penghujung slide kita atau video belajar kita hari ini. Semoga video belajar ini bermanfaat untuk kalian ya teman-teman ya. Semoga dengan adanya video belajar aku ini bisa memberikan gambaran, bisa memberikan pencerah gitu ya untuk kalian yang bingung belajar dari mana, terus bingung poin-poin penting apa saja yang harus dipelajari. Semoga channel aku ini bisa membantu, dan tetap ya teman-teman, aku harap kalian juga tetap mencari sumber belajar yang sebanyak-banyaknya gitu ya, tetap harus explore lagi lebih banyak gitu. Oke teman-teman, terima kasih. Buat kalian yang udah subscribe, yang belum subscribe bisa subscribe ya, bisa nyalain lonceng notifikasinya agar nggak ketinggalan video-video terupdate dari aku selanjutnya. Sampai jumpa.